Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu sama Pak Tenius, orang yang ganteng sekali. Oh, tidak payu-payu. Saya doakan nanti dapat cewek yang solehah. Wah, ini kan saya belum laku-laku Pak. Ya. Ini mungkin bisa dilihat tangan Wah, saya. ini kalau ini kan lafal ya 1 sama 8. Ini semuanya 99 Asmaul Husna. Maksudnya apa ini Pak? Ini kan asmanya Allah. Allahur Rahmanur Rahim Malikul Qudus. Ini pas ini takdirnya Mas Abu di sini. Qadirun, Allah masak di sini. Gitu. Maksudnya di bagian paling akhir gitu nanti. Ya. Basirun dilihat ya. Lihat sekarang udah gemuk, udah ganteng. Gitu kan. Perlu dirukyah nggak Pak saya Pak ini? Ya kalau mau ya saya rukyah lah. Biar rezekinya banyak dikasih. Mau saya Pak kalau mau. Iya. Rezekinya banyak saya mau ini. Iya, itu insya Allah. Yang penting itu manjada wajada. Orang yang sungguh-sungguh pasti menemukan. Itu adanya nggak sungguh-sungguh Pak. Iya, tapi kalau misalnya nyari uang atau rezeki itu sungguh-sungguh saya Pak. Ya Alhamdulillah. Apalagi ini Mas Abu ya. Ini kan sudah selesai kepolitikan. Pilkada, pilgub sudah selesai. Tinggal kita 4 tahun yang akan datang kita diam. Kemudian 3 tahun yang ingat apa namanya kepemimpinan mana yang kemarin dipilih kita. Seperti itu kan. Tapi jangan kia Mbak ikut politik taktis ya Pak? Kalau saya itu kan sebagai Dewan Suro monitoring anggota Dewan, jadi mengarahkan lah namanya gitu kan. Tapi saya ini ya fokus di pesantren, namanya ulama kayak kan ya waktu mulai ngaji-ngaji, waktu kerja harus gitu. Orang itu harus kerja, kalau udah kerja enggak punya uang gitu. Iya kan? Jadi kan kerjanya apa Pak? Saya jualan plastik, rafia. Rapiah. Iya, nah, kalau udah gitu udah bisa kuliah, udah bisa mengenai pendidikan anak, pesantren. Masa kita tomak itu kan udah boleh. Tomak itu tok, mem ngain itu mangat, Mas. Berarti Ustadz pun harus punya pekerjaan. Wajib itu, namanya wajib punya pekerjaan. Nah, walaupun dijamin sama Allah rezeki di juz 12 kan wama ming dabating fira'ati ila rizquha. Kegermetan di dunia ini dijamin rezeki sama Allah, tapi kudu ikhtiar gitu. Oke. Tapi kalau misalkan penceramah Pak ya, itu kan ada yang narib, itu hukumnya gimana Pak? Wah ya tapi wala tasyawi sama nangkol nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Narib itu nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kalau berarti kayak jual beli agama gitu Pak. Ya nggak boleh, itu di Quran wala tashtaru bi'adi thamanan qalila. Itu dikasih ayat dijual sedikit. Kan ini yang di akhirat. Gitu. Oh, iya, berarti gitu. kalau misalkan penceramah dan lain-lain itu nggak usah narib, sak pawi ya. Iya dikasih. Kalau dikasih terima, enggak kasih ya bangetan gitu. Ya kan gitu kan. Tapi kebanyakan berharap lah Pak. Iya. Dikasih lah. Kalau kita punya pekerjaan sendiri, insya Allah ya tidak tumaknya tidak terlalu. Mulai kalau saya itu gini, kalau merintah orang sedekah, saya harus sedekah dulu. Saya bikin pesantren, bikin waktu masjid itu perintahnya kita urunan keramik, kita urunan dulu, barulah orang lain gitu kan. Harus gitu. Nah, kalau udah gitu gimana? Cuma monitor ya. Assalamualaikum Bu. Sebentar lagi di wawancara ya. Apa Pak ya? Tadi nyala ya, tadi nyala. Nara dulu loh, ini gue nganu, oke? Tapi gini Pak ya, apa? Kan banyak penceramah yang mahal sekarang gitu. Sholawat, Gus Miftah juga mahal. Loh itu masalahnya gini Mas Abu, ada manajemennya dia, ada manajemennya. Mungkin itu kan butuh bensinnya, butuh itu kalau dilokalkan nyatanya sak mati bisa kok. Kalau saya kadang ya Bismillah sak mati lah. Yang disampaikan sama kok Mas, ayatnya Allah, hadisnya Allah seperti itu kan. Tapi kalau itu kan sudah di manajemen, itu boleh Pak? Ya itu sanalah aku udah tahu. Yang penting kalau saya itu waktu ngaji-ngaji kerja gitu. Kalau ada yang rukyah ke rumahku ya Bismillah. Kalau jauh ke sini tak kasih makan. Narif? Enggak. Rugi tuh Mas. Nanti saya enggak dapat bayaran sama Allah. Yang penting itu kan benar. Wamal khayatud dunya ila laibu wa laib wa inadarul akhirah layal khayawan laukanu ya'lamun. Kehidupan di dunia itu laibun permainan
seperti orang permainan dan dolanan. Walatul akhirah, kehidupan akhirat itu hakiki. Makanya kita amal harus diniati ikhlas karena Allah. Kalau kerja ya satu tambah satu harus dua. Gitu. Menanggapi yang lagi rame Pak ya, Gus Miftah. Yang ceramahnya ya kalau menurut saya sih 11-12 kayak saya kalau misalnya lagi misah-misah uang ya. Lagi misah-misah sama uang. Orang itu kan karakternya lain-lain. Tapi kalau pendapat terus akhlakul karimah. Kanjeng Nabi itu menyampaikan akhlakul karimah dulu kok. Orang budi pekerti penting gitu. Jadi jati dirinya manusia itu kita ini harus rohaninya kuat gitu loh. Orang sholat, ibadah, zikir itu kan zahirnya, hatinya kosong gitu loh. Ya mungkin namanya dia jual seperti itu, latar belakang seperti itu ya. Waktu ini ada kepleset ya. Kasihan lah namanya, kasihan ya kan, kasihan bener. Bukannya wali Pak katanya Pak, ada yang bilang itu wali loh. Wali murid itu ya pasti, ya Mas ya. Wali murid itu kan anaknya sekolah itu kan wali juga. Nah itu Pak, yang jualan es teh yang dibilangin goblok ternyata sekarang dapat banyak duit yang itu rezeki Allah Ta'ala yang nakdir. Kalau ditakdirkan orang mau kaya sekaya sebentar ya pasti bisa. Jalannya 1000 macam. Tapi kita jangan lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau dia itu dapat sekarang kan 100 juta sampai 300 sampai 500 itu juga wajib zakat nanti kan. Oh iya. Kalau tidak zakat ya dosa ya. Zakat luar ya. Tapi kan yang namanya pendakwah kan gini Pak, semua itu punya ciri khas ya, ciri khasnya mungkin seperti itu. Ya misalkan Gus Miftah dengan bahasa yang kadang kasar dan lain-lain seperti itu kan ciri khas Pak ya, yang biar menarik sama masyarakat gitu. Karena sebelumnya juga memang larisnya sapore Pak sekali. Tapi kalau saya tuh kurang cocok gitu. Nggak cocok Pak. Nggak cocok Pak. Lah masa dakwah itu kan harus perkataan yang baik, adab asornya. Kalau saya tuh ingkar bil qalbi, saya kasih lihat ya Allah inilah dunia seperti itu. Dunia itu ada dua, mau surga silakan, mau neraka silakan, pilihan. Mau kaya silakan, mau miskin silakan, tapi kita harus ikhtiar yang baik, nantinya. Oh ya, yang kiai yang nggak punya usaha harus punya usaha ya. Ya harus harus ada usaha. Misalnya cuma ngandal yes ketenaran dan lain-lain ini mau kiai gitu. Paling enak itu keberkahan kerja sendiri. Saya merasakan Mas. Gitu. Saya suatu saat dapat rezeki besar, tapi keringatnya kurang. Itu enak yang sedikit tapi barokah. Itu Mas Abu. Gitu. Tapi napatinya saya doakan lancar. Amin. Rezekinya banyak. Loh, Pak Abu itu harus sedekah. Selalu. Pak. Iya, itu sedekah itu ada cerita Mas. Ada di kitab Tabul Ghafilin terangkan itu. Ada Bahram Majusi aja itu masuk surga. Kenapa? Saya Abdullah bin Malik itu di Mekah penuh Rasulullah. Barang penuh Rasulullah, Tarik Malik, aku salam ke Bahram, orang dari Baghdad. Ternyata apa? Tanyain ke sana, Pak kamu punya amal apa? Saya punya anak cantik 4, anak perempuan laki-laki 4, tak jodoh kayak itu haram. Yang kedua, saya masih anak 1 tapi cantik datangkan tak nikah sendiri, itu haram. Ternyata ada waktu satu malam itu ada perempuan yang ke rumahnya mateni lampu. Dia mau nganten anyar kan diganggu itu, dikira maling, akhirnya ditututin. Ternyata apa? Perempuan tadi itu janda punya anak 4, tidak makan 3 hari, bayangkan. Akhirnya Bahram Majusi tadi, dia namanya orang dermawan, dikasihlah makanan semuanya. Akhirnya didoakan dengan izin dikasih semua makanan semuanya, dikasih fasilitas. Itulah amal yang baik. Akhirnya dikandani Syekh Malik atau Malik, itu namanya yang baik. Kamu dapat salam dari Rasulullah. Sekaligus semoga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung meninggal lebu swarga Mas. Bayangkan husnul khatimah. Itulah makanya paling enak itu orang yang sugih tapi ahli sedekah, ahli dermawan. Kayak Mas Abu fa insyaallah. Nanti sebentar lagi kan ada hujan-hujan, pasti ada banjir. Gitu. Nah, ini sego bungkus. Sego bungkus ada apa? Jangan sedekah aja. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Terima kasih. Ini aku ada ditunggu tamu yang mau ruqyah. Oke. Kita akan melihat ruqyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.